Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung ing dumadi. Semoga semua makhluk berbahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak di segala ruang dan waktu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau tahu dan mengenang sejarahnya. Berikut ini saya akan memperkenalkan sebuah seni budaya Tosan Aji, yaitu dengan tuah utama pusaka Wesi Kabudan. Wesi Kabudan adalah sebagai pusaka tindih yang mampu meredam, menetralisir, dan menyelaraskan energi negatif dari pusaka lain yang berwatak keras dan berangasan. Pusaka dari era Kabudan atau zaman sebelum berdirinya Kerajaan Kediri atau sebelum abad ke-10, seperti era Medang Kamulan dan Kahuripan, dianggap sebagai ibu atau leluhur dari segala jenis wesi aji atau besi bertuah. Bentuknya umumnya sederhana, tebal, dan terkesan primitif. Berikut adalah rincian faset tuah dan khasiat spiritual yang dipercayai oleh masyarakat berkerisan terhadap Wesi Kabudan. 1. Pusaka tindih atau untuk peredam energi negatif. Menjinakkan khodam liar. Pusaka Kabudan dipercaya memiliki otoritas senior yang sangat tinggi di dunia supranatural. Energi tuahnya mampu membuat khodam dari keris-keris muda atau tangguh nom-noman yang agresif atau kurang cocok dengan pemiliknya menjadi tunduk dan patuh. Menghilangkan sengkolo. Dengan menyimpan pusaka Kabudan di dalam lemari atau kotak penyimpanan bersama keris-keris lain, dipercaya dapat mencegah terjadinya benturan energi antara pusaka yang bisa membawa sial atau sengkolo bagi penghuni rumah. Yang kedua, untuk ketenangan hidup dan pengayoman. Kestabilan emosi. Karena usianya yang sangat tua, karakter energinya cenderung dingin, stabil, dan mengayomi. Pemilik pusaka dengan Wesi Aji Kabudan dipercaya akan merasakan kedamaian pikiran dan tidak mudah tersulut emosi. Kewibawaan semu. Berbeda dengan keris era Mataram atau Majapahit yang memancarkan aura kepemimpinan yang tegas dan tajam, Wesi Kabudan memancarkan karisma yang tenang, bijaksana, dan dihormati seperti sosok sesepuh. Wesi Kabudan juga sebagai sarana pagar gaib dan proteksi, benteng supranatural. Material besi kuno dari era Kabudan dipercaya memiliki kepadatan energi alami yang sangat kuat untuk menolak serangan ilmu hitam, santet, guna-guna, maupun gangguan makhluk halus. Juga untuk menolak energi negatif di lingkungan. Pusaka ini sering diletakkan di tempat usaha atau rumah yang dianggap angker untuk menetralisir aura negatif tempat tersebut. Ciri fisik pendukung tuah Wesi Kabudan. Tuah dari pusaka Kabudan ini tidak lepas dari material penyusunannya yang unik, yaitu besi nglumer. Besinya cenderung terlihat berpori besar, hitam keabu-abuan, dan terkesan seperti batu atau semen yang membatu akibat korosi alami ratusan hingga ribuan tahun di dalam tanah. Seringkali merupakan komoditas temuan sungai atau tanah. Minim pamor. Pusaka era Kabudan ini umumnya tidak memiliki pamor yang rumit seperti era setelahnya. Jikapun ada, pamornya sangat sederhana, seperti pamor tiban, karena fokus empiris empu zaman dahulu adalah pada kepadatan laku tirakat dan kesucian besi murni. Pada awal kejayaan Kerajaan Singosari, ada pula sebilah keris yang membawa bencana. Keris yang haus darah. Keris itu sebermula adalah milik Ken Arok. Konon Ken Arok adalah keturunan Batara Brahma. Terlahir dari seorang ibu yang bernama Ken Endok di desa Pangkur. Dengan sebilah keris pusaka ciptaan Empu Gandring yang berhawa panas dan berangasan, tetapi dapat membelah bumi, melebur gunung, mengangkat derajat Ken Arok ke jenjang mahligai kencana Keraton Singosari sebagai Raja Amurwa Bumi. Ken Arok yang berhati membara seperti api tunggu besalen yang mampu melebur besi dan baja,
Tidak sabar lagi ketika keris pesanannya belum juga selesai dibuat oleh Empu Gandring. Pilihan keris yang wujudnya masih kasar tinggal menunggu beberapa kali penanganan akhir sang empu itu direbut oleh Ken Arok dari tangan Empu Gandring. Dengan sangat murka diletakkannya keris itu di atas paron besi. Ternyata paron besi itu pun terbelah menjadi dua. Ken Arok terbelalak sesaat lamanya. Empu Gandring memperingatkan bahwa pilihan keris itu masih berhawa jahat yang harus dilerem, dibersihkan terlebih dahulu. Tetapi Ken Arok tidak menggubris peringatan Empu Gandring. Untuk menghilangkan jejak dan menghapus saksi, maka Empu Gandring ditikamnya dengan keris ciptaannya sendiri. Dikutuknya keris pusaka Empu Gandring itu bahwa kelak akan membunuh 7 keturunan. Keris Empu Gandring itu sampai sekarang tidak diketahui berdapur apa. Sempat membunuh antara lain 1 Empu Gandring, 2 Akuwu Tunggul Ametung, 3 Tumenggung Kebu Ijo, 4 Sri Rajasa atau Ken Arok, 5 prajurit, 6 Raja Muda Anusapati, dan 7 Toh Jaya. Kemudian keris yang haus darah itu lenyap, tak ada beritanya lagi. Juga ada kisah yang sangat menarik. Keris Margopati konon pada zaman Mataram Amangkurat I, yaitu di antara tahun 1645 sampai 1677. Pada saat itu di desa Mijen terdapat batu yang jatuh dari langit. Batu meteor namanya. Setelah diteliti ternyata batu meteor itu mengandung besi yang dinamakan besi Kumboyono. Besi yang mempunyai daya panas dan pencabut nyawa. Pada waktu jatuh ke bumi, batu meteor itu menimpa sebuah rumah dan seluruh penghuninya yang berjumlah 7 orang mati seketika. Prabu Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum menghendaki besi meteor itu untuk bahan keris pusaka keraton. Dipilihlah Empu Madrim, seorang abdi dalam keraton yang telah tua, diundang untuk menangani pembuatan keris pusaka keraton dengan bahan kiriman dari langit itu. Empu Madrim sebenarnya telah menyampaikan pendapatnya tentang sifat buruk besi Kumboyono atau meteor bila dijadikan sebuah keris pusaka. Tetapi Prabu Amangkurat I bersikeras bahwa Empu Madrim harus membuatkan keris pusaka keraton dengan bahan besi Kumboyono itu, atau menerima hukuman mati kalau berani menolak. Dengan rasa berat hati karena tahu akibat terlahirnya keris pusaka dari besi Kumboyono yang haus darah itu, maka akhirnya terlahirlah dari pesalian Empu Madrim sebilah keris pusaka yang hitam legam dengan lekuk 9, pamarnya belarak mirip yang sangat sempurna, tampak menyala bagaikan api yang tak kunjung padam. Apa yang dikhawatirkan Empu Madrim akhirnya terbukti setelah Prabu Mangkurat I memiliki keris pusaka tersebut. Kekejamannya bertambah-tambah. Kesalahan sedikit saja, keris Kumboyono itu yang berbicara. Konon pernah pula keris Kumboyono itu untuk mengeksekusi hukuman mati kepada 50 orang ulama yang diduga menghasut dan memihak pemberontak Trunojoyo. Juga untuk membunuh 43 orang selirnya sendiri yang dianggap tidak setia. Karena sering dipergunakan untuk mengeksekusi hukuman mati, maka akhirnya keris pusaka yang terbuat dari besi Kumboyono itu dinamakan Kiai Margopati. Kemudian ada pula kisah keris setan kober, sebilah keris pusaka ciptaan Mpu Bayu Aji zaman kerajaan Pajajaran pada tahun 1150. Beliau sempat mendapat murid sebangsa makhluk halus, ialah jin. Karena pesalian Empu Bayu Aji berada di tepi sebuah hutan yang angker di daerah Cirebon. Banyak juga jin yang ingin menjadi siswa sang empu, hingga jengkel sang empu dibuatnya karena selalu diganggu rengekan para jin yang ingin berguru padanya. Karena ulah para jin yang mengganggunya dan mengacaukan konsentrasi pikirannya, akhirnya keris ciptaan Empu Bayu Aji itu dinamakan setan kober, yang mempunyai daya panas dan ambisi besar. Konon keris itu pernah jatuh ke tangan Haryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan zaman kerajaan Demak. Keris setan kober adalah sebilah keris pusaka tangguh kuno. Daya magis yang menyelimuti pilihan keris mempunyai misi tersendiri dalam kehidupan pemilik pusaka itu.
Daya magis itu terdapat pada besinya secara alami. Daya magis itu dapat berasal dari pamor menurut motifnya. Dan daya magis itu bisa juga terdapat pada motif kerisnya atau dapur kerisnya. Dan yang terpenting adalah daya magis yang diciptakan oleh Empu Penciptanya. Karena Empu Penciptanya lah yang merangkum seluruh daya pada pilihan keris itu menjadi satu tujuan. Ialah tercapainya apa yang dikehendaki bagi pemilik keris itu atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Konon ada orang yang pandai mengambil daya magis atau yoni energi dari pilihan keris. Hal itu dapat terjadi, tetapi hanya mengambil daya saran yang dilekatkan oleh Empu Pencipta keris itu. Sedangkan daya magis aslinya dari bahan-bahan keris itu tidak dapat disedot oleh siapa saja, karena sifatnya permanen. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Surah Al-Hadid ayat 25. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Anda, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla.